Apa yang diduga-duga oleh rakyat juga ternyata diduga oleh mantan wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kala. Ada kesalahan besar dalam pembuatan program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan ini yang menjadikan ekonomi kita semakin sulit dan susah untuk berkembang. Guys, mohon maaf kalau saya sangat tidak yakin dan bergantinya pimpinan BGN akan menghilangkan praktek korupsi berjamaah dan terstruktur di lembaga bentukan mantan Presiden Jokowi itu. Kenapa? Yang bergantikan hanya orang di atasnya, di bawahnya masih tetap bercokol. Dan orang-orang bawahannya ini selama ini kan dia mempraktekkan korupsi berjamaah itu, menikmatinya kerjasama dengan pihak luar. Kedua, orang-orang besar di luarnya ini kan belum tersentuh. Meskipun nanti barangkali akan disebutkan oleh mantan wakil kepala BGN, Bapak Jenderal Purnawirawan Polisi Sony Senjaya, bahwa sejumlah nama besar yang ada di handphonenya itu akan diungkapkan. Itu tidak akan berpengaruh besar. Karena orang-orang besar ini sudah menikmati, sudah punya jaringan dalam dan ya tetap di backup oleh pihak yang berkuasa. Sekali lagi, orang-orang besar ini kan pasti berjaringan dengan kekuasaan. Dan siapa yang berani menyentuh kekuatan pihak yang berkuasa sekarang? Kan tidak ada. Jadi mereka pasti akan aman-aman saja, pasti akan tetap memanfaatkan proyek di BGN. Ketiga, ini sistemnya, pendekatannya dia dirubah. Sebenarnya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh anggota DPR RI ini. Kasih uang saja mereka. Tapi memang harus target khusus, bukan pada semua kelompok masyarakat atau semua murid dari termasuk orang-orang kaya, tidak, tapi khusus untuk orang-orang miskin. Tetapi kan tidak, tetap diproyekkan sekarang ini. Kalau tetap diproyekkan, mesti akan tetap menjadi bancakan. Apalagi ini kan ibu ini ketua BGN yang baru ini kan, kepala BGN yang baru ini menyatakan akan fokus pada efisiensi. Padahal itu yang dia maksudkan hanya tidak akan menambah dapur dulu. Padahal proyek perdapuran ini setiap hari ini menjadi bancakan semua orang dalam dan orang luar termasuk orang-orang besar tadi. Jadi harusnya ini ganti pendekatannya. Sampaikan langsung uang itu, serahkan langsung pada orang tua murid yang miskin. Guys, ini kesimpulan sementara dari hasil diskusi dengan beberapa teman sore ini. Bahwa ada indikasi kuat Presiden Prabowo mulai menyingkirkan orang-orangnya mantan Presiden Jokowi dari barisan pejabat pembantunya. Yang terakhir ditangkap dan dikerangkengnya 3 pimpinan Badan Gizi Nasional, kepala badannya dan 2 wakil kepala badannya. Kita tahu Pak Prabowo juga mengakui, menegaskan, mengingatkan pada semua kita bahwa BGN ini adalah lembaga bentukan Presiden Prabowo. Dan kepala badannya serta wakil kepala badannya adalah orang-orang yang dieskakan, dilantik oleh Pak Jokowi di akhir periode keduanya. Kenapa ada kesimpulan sementara seperti yang saya katakan tadi? Karena pasti ya, ketika Jaksa Agung mau menetapkan 3 orang pimpinan BGN itu, sudah koordinasi dulu, sudah minta izin dulu pada Pak Presiden. Gitu kan? Dan Presiden mengizinkan. Sebelumnya nih, kan Wakil Menteri juga, Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja itu. Dan sekarang Wakil Menteri Imigrasi,
Orang mengkaitkan ini dengan Pak Jokowi, orang-orangnya Pak Jokowi yang dihajar habis-habisan dan mau disingkirkan dari barisan pembantu, sekali lagi barisan pejabat pembantu Presiden Prabowo. Bagaimana komen Anda? Saya tunggu. Sekarang kalau sudah terbukti begini, harusnya kasih hadiah dong Bu. Dan apalagi Ibu sekarang sudah menjabat sebagai Ketua BGN ya. Ya, dulu dia hanya berasumsi tanpa sebuah bukti. Karena memang bukti itu hanya bisa dibuktikan oleh para aparat hukum. Namun feeling dan realita-realita yang terjadi menunjukkan ke arah sana. Apakah 19 juta lapangan sebagaimana yang dijanjikan oleh Wapres kita, ataukah 19.000 sapi potong sebagaimana mantan Kepala BGN mengatakan, ataukah realitanya adalah 19.000 rupiah untuk $1? Nih ya, yang harus kalian sadari wahai rakyat-rakyat pemuja pemerintah. Semenjak Dadan ditangkap, yang demo di kantor BGN itu bukan anak-anak penerima manfaat MBG, bukan anak-anak yang biasa nerima makanan MBG, orang tuanya juga bukan ya, tapi yang demo itu investor yang rugi miliaran akibat dapurnya disuspend dan beli titik dapur tapi belum ada kepastian kapan mereka bisa beroperasi dan kapan cairnya dana yang udah mereka keluarkan. Sampai sini kalian harusnya paham bahwa ini bukan program tapi ini bisnis. Ini bisnis bancakan, ini bisnis yang real memperkaya para investor yang udah punya dapur. Ini bukan program pemerintah, ini bisnis pemerintah. MBG gagal, IKN mangkrak, rupiah melemah, BUMN rugi terus, hutan dibabat atas masa depan, hukum dan keadilan semakin tidak waras, program pemerintah nggak ada yang sukses kecuali narikin duit pajak dari kita-kita rakyat jelata ya. Apa yang mau diharapkan lagi dengan kondisi sekarang ini? Jadi kemarin, Presiden Buruh Said Iqbal resmi dilantik Prabowo jadi penasehat khusus bidang ketenagakerjaan. Ini nih Said Iqbal nih, yang katanya si paling buruh nih, ternyata si paling butuh. Lagian heran deh, Presiden ini terus aja lantik penasehat, lantik menteri. Udah beberapa penasehat yang dilantik sama Presiden. Masalahnya ini Presiden mau dinasehati, mau nerima nasehat. Orang dinasehati sama rakyat aja, MBG ladang korupsi nggak didengar. Lah ternyata kebuktian kan si Dadan korupsi 1 miliar sehari. Itu nasehat yang gratis daripada rakyat-rakyatnya yang nasehatin pemerintah kagak didengar. Apalagi ini dinasehatin sama si Iqbal. Ini agak aneh juga ya. Purbaya tidak mengetahui bahwa dana 100 miliar duit negara digunakan untuk kurban. Secara kacamata etika publik, transparansi negara ya nggak bisa dibenarkan. Iya dong, masa Purbaya sebagai bendahara negara nggak tahu ada aliran dana ke sana, meskipun tujuannya itu baik gitu. Apalagi nih momennya Idul Adha, masa nggak tahu? Dia lempar itu ke Wamensesnek, padahal keuangan negara itu ada di tangan dia. Dalam kata lain, Purbaya nggak ada fungsinya dong sebagai bendahara negara. Orang duit negara nggak tahu mau dipakai apa. Ya kalau istana pasti gampang lah buat nyanggah, bisa berlindung di balik kalimat ya bantuan kemasyarakatan presiden. Tapi secara kejujuran, integritas kebijakan ini bahaya banget gitu loh. Bagi negara 100 miliar itu kecil, tapi bagi rakyat ini gak main-main loh. 100 miliar lu bisa pakai dana itu buat kesehatan, benerin sekolah, ya kan? Artinya itu gak murah. Yang mahal itu adalah kejujuran pengelolanya.